Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasil Fikri, NIM 1905 1204 108 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server. FTP server atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau kita sebut dengan download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Dan FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, ini sejarahnya. Lalu untuk fungsi FTP server dan kegunaannya adalah yaitu melakukan upload halaman website ke dalam server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berurutan besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email, dan mengunduh, melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Intinya itu kita kalau menggunakan FTP server atau FTP ini kita bisa saja upload dan download. Untuk cara kerjanya ini yaitu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita mengunduh atau mengunggah atau melakukan aksi lainnya, kita diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukannya. Kuncinya yaitu ada di password dan username. Untuk aplikasi FTP client saat ini yang diketahui yaitu FileZilla, FTP client, WinSCP, dan GFTP. Untuk perintah dasarnya, untuk FTP atau alamat FTP server itu koneksi ke FTP server dari PC client, dan dir untuk melihat directory server, dan boot mengupload file dari PC client ke server, get mendownload file dari server ke PC client, dan quit keluar dari koneksi FTP server. Untuk skenario nya ini kita membuat skema seperti ini. Setelah itu buatlah skema jaringan bla 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 PC1 dengan server 43 2. Nyalakan server FTP ya, langsung saja kita coba di Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama kita lihat, kita masuk dulu ke FTP servernya, kita lihat IP-nya. Ini tadi sudah saya isi, IP-nya 43.43.43.2, subnet mask-nya 255.255.0, dan gateway-nya 3.3. Sekarang kita mencoba menyalakan FTP servernya. FTP, kita masuk FTP, ini dinyalakan dulu, lalu kita masukkan username, bukan memasukkan sih, kayak mendaftarkan. Kita kasih coba, passwordnya coba, ini pakai permissionnya write, read, delete, rename, dan list. Setelah itu kita add. Nah, di sini setelah itu kita coba buat file pesan di PC1 buat pesan, masuk ke text editor. Nah, kita buat pesan ini pesan dari PC1. Setelah itu kita coba save, namanya PC1. Oke. Setelah itu kita cek perintah dir pada command prompt. Oh iya, kita langsung masuk ke ininya, command prompt. Kita coba ping dulu apakah sudah koneksi dengan FTP nya 43.43.43.2.
play ya. Nah, artinya sudah terkonek. Sekarang kita cek dulu apakah sudah muncul di direktorinya. Nah, ini kita sudah membuat pc1.txt. Setelah itu kita masuk ke FTP. FTP 43.43.2. Username-nya coba, passwordnya coba. Nah, ini kita sudah login ya. Login ini. Setelah login, kita coba mengupload yang PC1 tadi dengan ketik put pesan pc1.txt. Maaf, error. Kita benar sih. Put coba pc1.txt. Nah, ini sudah terupload ya. Sudah upload. Coba kita quit dulu. Iya, quit. Coba dir. Sudah ya. Sudah. Setelah itu kita coba download, masuk ke laptop. Ini kita coba FTP 3.43.2. Username coba kita download. Download itu caranya get pc1.txt. Nah, setelah kita download, kita quit dulu. Setelah kita quit, kita langsung coba masuk ke text editor. Kalau ingin melihat pesannya seperti apa, kita buka file, open. Nah, ini pc1. Oke. Nah, ini pesannya. Ini pesan dari pc1 ya. Ini berarti sudah selesai untuk FTP nya. Kita lanjut yang ke mail servernya. Untuk mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat menggunakan, mengelola, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email sendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Untuk fungsinya yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk, dan fungsi lainnya yaitu sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuat email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web juga. Untuk protokol email ini SMTP, protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email pertama.
penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada dalam server email tersebut. Pengertian bab 3. Kita langsung saja, ini cara kerjanya. Ini untuk jenis-jenis mail server yaitu ada SYN-mail, sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Untuk PostFix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SYN-mail. Badannya PostFix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS, dan PostFix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SYN-email. Untuk Gmail, mail server yang disebut sebagai server ternama dalam sistem operasi mail server dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail adalah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Untuk contoh mail servernya ini, ya kita harus masuk ke skenario nya. Seperti ini. Buat skema jaringan seperti yang di atas, smartphone dapat dengan server 3331 dan mail server 4334. Entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita penambahkan ini dulu ya, mailku.com, tipe record, dan addressnya ini. Kita masuk Cisco DNS DNS ini mailku.com, tipe record, addressnya 43.43.43.4. Setelah itu kita add. Nah, ini sudah. Setelah itu kita coba NS lookup dulu di PC1. NS lookup mailku.com. Sebentar, stuck. Nah, kembali dulu. Nah, ini servernya 3.1, addressnya 3.1, untuk namanya mailku, dan IP-nya 43.4. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke mail server. Setelah itu masuk ke email kita tambahkan, kita mengkonfigurasi dulu. Ini kita on kan dulu semua. Domainnya yaitu mailku.com, usernya user 1, password user 1. Kita tambah, masukkan user kedua, password user 2, kita tambah. Nah, setelah kita memiliki user, kita coba masuk ke email browser. Kita close dulu email browser. Ini email. Kita masukkan user 1, diisi sesuai data tadi. Emailnya user 1 @mailku, domainnya .com. Untuk incoming email server mailku.com, ini juga mailku.com. Username-nya user 1, password user 1. Setelah itu kita save dan kita compose to user 2 @mailku
gmail.com. Subjeknya ini pesan untuk user 2. Lalu setelah kita mengisinya, kita langsung send. Kita send. Setelah kita send, kita langsung coba. Oh maaf, bukan di sini ternyata. Aku kira dari sini ya, dari PC1. Kita coba lagi aja. User 1 @gmail.com. Kemudian mailku.com user 1 save, compose to user 2 mailku.com. Pesan untuk user 2. Pesan server not found. Kok server nggak bisa ya? Kita cek sebentar apakah ini tersambung. Sudah padahal tadi sudah ngeping juga. Coba ping 43 ngeping bener. Ini bentar, kita cek dulu usernya di sini. 4.4 kita ping, coba ping 43.43.4. Nah ini sudah replay. Kita coba lagi. Kita save. Setelah kita compose user 2 @mailku.com untuk pesan untuk user 2. Kok server tidak ditemukan? Coba kita terima saja di sini. Kita terima ya tidak. Receive mail control is complete. Bentar kita lihat dulu. Kok tidak bisa ya? Kita konfigurasi lagi. Your name user 1 oh ini mailku Gmail. Kebiasaan. Save, compose user 1 user 2 pesan untuk user 2 send. Udah bisa ya. Mailku masih tidak bisa. Ini juga nggak ada emailnya ya, maaf. Mailku kok masih salah. Ininya kita isi dulu. Pesan untuk user 2 masih not found. Apanya yang salah ini? mailku.com user 1 user 1.
sending mail bisa kita hapus. Ntar kita coba ulang dari awal ya. Ntar kita nunggu ini dulu. Ini tadi belum isi semua. Coba email. Oh, kita malah ngisi di sama saja ya. DNS nya ini sudah ada. Server mailku.com. Oh, ini sudah juga. Kita coba kirim lagi lewat sini. Email. Kita configure dulu. User 1 emailku.com, save compose user 2 @mailku.com. subjeknya pesan untuk user 2, pesan untuk user 2. Nah, ini sudah berhasil ke send ke user 2. Kita coba buka dari laptop. Kita masuk ke email, receive, tidak ada. Receive. Kita coba di yang disimpan. Coba kirim ulang. User 2 @mailku.com. Kita lihat caranya dulu bentar. Setelah masukkan ini, kita mengirim email, kita konfigur aplikasi mail klien pada laptop dan coba klik tombol receive. Email tidak dapat ya. Receiving mail dari mailku.com dari mailku baik kalian dengan S33. Gak bisa ya. Kita konfigurasi dulu ya. Salah
apk user 2 email user 2 at mailku.com name user 2 save dan receive. Lah ini untuk pesannya, yaitu Rabu Desember 9 2048. Pesan untuk user 2. Setelah menerima pesan, kita nyoba masuk ke aplikasi klien di laptop, coba replay kita replay user 1 user 2, kita send dan kita coba lihat TV1 email receive. Nah ini untuk replaynya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.